yang diteladani ini seorang nabi apa seorang rasul? Seorang rasul atau seorang nabi? Mungkin kita di sini belum jelas membedakan nabi dan rasul. Kita taunya kalau nabi itu seorang laki-laki yang diberi wahyu tapi tidak disuruh tabligh. Kalau rasul seorang laki-laki yang diberi wahyu tapi disuruh tabligh. Jadi di sini ada 3 dimensi Nabi Muhammad sebagai manusia, sebagai nabi dan sebagai rasul. Lalu di mana bedanya? Kalau Nabi Muhammad sebagai manusia secara biologis sama seperti kita, makan, minum, kawin, tidur, ya kan gitu, buang hajat, sakit dan sebagainya sama. Nah, ketika kita sebut dia sebagai nabi, akan berbeda ketika dia disebut sebagai rasul. Di mana bedanya? Bedanya adalah kita dulu memahaminya secara global bahwa nabi itu siddiq, tabligh, amanah, fatonah, sifat-sifatnya dia enggak pernah berbohong, enggak pernah melakukan kemaksiatan, orangnya jujur, orangnya benar, orangnya hebat, baik hati, murah dan sebagainya. Kemudian juga kita yakini bahwa nabi tidak mungkin mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. Semua yang dikatakan itu adalah sebagai firman Tuhan, sebagai wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tetapi kita lihat sehari-hari, kita melihat dari sejarah dan dari hadis-hadis. Suatu hari Nabi melihat di kebun kurma. Di situ orang sedang menyerbuk, mengawinkan kurma. Kata Nabi, kenapa nggak dibiarin aja? Toh angin juga nanti kawin dengan angin sendiri kan gitu. Nah, karena petani itu melihat ini adalah seorang nabi, dia turutin. Ya udah, biarkan angin yang menyerbuk sendiri. Ternyata nggak panen. Lalu akhirnya komplain. Wahai Nabi, saya nuruti kamu, ternyata nggak berbuah sekarang. Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Pernah dengar hadis itu? Kamu lebih tahu dalam urusan dunia ini. Berarti Nabi melakukan kesalahan enggak? Kemudian Nabi juga sering ditegur oleh Allah. Berarti salah dong. Di sini mesti kita bedakan bahwa yang dikatakan Al-Quran wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu ke dia ketika beliau sebagai rasul, ya, sebagai rasul. Jadi tidak mungkin rasul itu berdusta, tidak mungkin rasul menyampaikan pendapatnya sendiri. Pasti itu adalah menyampaikan pesan dari Allah. Dari situlah maka kita jelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad sebagai rasul itu fi maqamit tabligh, maqam tabligh, dalam menyampaikan. Artinya fungsinya itu sebagai jubirnya Gusti Allah, sebagai jubirnya Tuhan. Di sini saja seorang jubir, contohnya jubir seorang presiden, dia hanya boleh menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, nggak boleh mengatakan menurut pendapat saya. Jubir nggak boleh bilang menurut pendapat saya itu. Pokoknya apa adanya. Nah itulah makanya wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak mungkin akan mengatakan sesuatu dari dirinya, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali melainkan adalah wahyu dari Allah. Jadi artinya risalah itu makamnya makam tabligh, menyampaikan persis apa yang dipesankan, itulah yang disampaikan. Tidak dilebihi satu huruf pun, tidak dikurangi satu huruf pun, pas. Nah, tetapi ketika dia sebagai nabi,
itu makomnya makom ijtihad. Artinya Nabi Muhammad diberikan kewenangan sebagai manusia untuk berinisiatif, untuk berpikir, ya, untuk berbuat sesuai dengan ijtihad dia. Tetapi karena dia nabi, dapat wahyu, maka kalaupun salah belum sampai dilaksanakan sudah ditegur dulu. Itulah makanya ketika makamnya ijtihad, Nabi mendapat ada wilayah kelonggaran untuk menyampaikan pikirannya sendiri melalui pendapat pribadi atau melalui musyawarah dengan sahabatnya. Nah, makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menegur, selalu yang dipanggilnya itu ya ayyuhan nabiyyu, bukan ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang oleh Allah dihalalkan? Kenapa kamu berani mengharamkannya? Jadi Nabi itu selalu ditegur ketika tidak sesuai dengan arahan Tuhan, ditegur. Jadi kita katakan bahwa Nabi salah, tapi belum sampai dilaksanakan keburu ditegur dulu. Nah, kalau begitu Bapak pun bisa jadi orang benar kayak Kanjeng Nabi kalau tiap hari dikawal-kawal Jibril. Bisa nggak? Melenceng dikit dilurusin lagi ya. Iya. Jadi artinya bahwa bimbingan Tuhan itulah 24 jam nggak pernah selesai, selalu dikontrol dan dikawal. Dari tadi teguran Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad ketika mengharamkan sesuatu, ada satu pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa dilihat dari konteks ini berarti keputusan mengharamkan sesuatu itu hak prerogatif Allah. Nabi tidak diberi wewenang untuk mengharamkan apapun. Nabi hanya boleh mengatakan kata Allah haram ya haram, kata Allah yang halal ya halal. Tidak boleh berpendapat sendiri mengharamkan apapun. Kenapa demikian? Karena alam semesta ini, langit dan bumi itu semuanya milik siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Jadi yang berhak melarang siapa? Yang punya dong. Yang punya siapa? Allah. Ini artinya bahwa Nabi pun bukan pemilik. Kita bukan pemilik. Jadi yang berhak melarang adalah Allah. Jadi Nabi apa aja kewenangannya? Kewenangannya hanya menyuruh dan melarang, bukan mengharamkan. Tadi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi bolehnya apa? Menyuruh dan melarang. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ma nahakum anhu wa ma fandahu wa ma ja'akum apa yang Rasul perintahkan laksanakan, dan apa yang Allah Rasul larang tinggal wa manahakum anufan tahu. Apapun yang dilarang ya laksanakan. Jadi Nabi hanya boleh menyuruh dan melarang. Jadi Nabi saja tidak punya hak melarang, apalagi saya sebagai seorang kiai. Kiai juga kiai kampungan lagi dari Indramayu. Ya kan begitu. Jadi saya gimana? Nah, saya ini sehari-hari bukan mengharamkan, tapi sebagai narasumber. Ada orang nanya, pakai hukumnya bagaimana? Nah, saya tanya dulu kan, di Al-Qurannya, di hadisnya, di kitab-kitab fikihnya kan gitu. Nah, kalau tidak ada yang mengharamkan, ya saya tidak boleh mencari-cari dalil untuk mengharamkan dong. Ya udah nggak ada. Nah, umpamanya ketika orang menanya hukumnya gimana, saya cari dalilnya nggak ketemu nih. Akhirnya saya bilang menurut Allah tidak ada larangan, berarti boleh. Nah, ternyata tahun berikutnya
sedang baca-baca kitab Al-Quran, menemukan dalilnya ada diharamkan, nggak ada masalah. Akan saya ralat, sorry, gitu, bahwa kemarin tuh hukumnya haram, ya sudah, ilam abad salafa, nggak ada masalah, itu tidak bersalah, karena persoalannya halal itu tidak perlu dalil, tapi kalau haram perlu dalil. Makanya dalam kaidah usul fikihnya, al aslu fil asya al halal illa ma dalla alaihi dalilun ala, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, tetapi ketika dibalik kita keburu mengharamkan, setelah haram dicari-cari dalilnya berpuluh-puluh tahun nggak ada, akhirnya apa? Dihalalkan. Itu nggak boleh, betul nggak? Jadi kalau halal tidak perlu dalil, kalau haram perlu dalil. Kalau ada orang yang mengatakan ini hukumnya haram, maka dia itu harus membuktikan mana dalilnya. Ini terjadi di negeri kita dulu, kepiting itu diharamkan. Kita bertahun-tahun nggak pernah nyicipin nikmatnya kepiting ya. Sekarang halal nggak? Menurut fatwa MUI halal nggak? Halal kepiting sekarang boleh. Tadinya haram. Terbalik enggak? Terbalik. Jangan mengharamkan dulu. Nah, kenapa demikian? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh Rasul laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Itu kaidahnya. Nah, sekarang kita ingin mengatakan, kita semuanya tamu. Sedang di rumah saya sediakan makanan-makanan yang sedap-sedap. Boleh nggak ada tamu ngatur ini jangan, ini jangan? Ya boleh loh, kecuali saya. Nah, itu makanya. Kemudian dari sisi psikologi, melarang itu bahasa Arabnya haram ya, ya kan? Berzina haram, makan daging babi haram, mabok haram. Tolong perhatikan, haram itu maknanya apa sih? Masjidil Haram itu masjid apa? Masjid tidak boleh. Al-Muhtaram tuh kiai tidak boleh gitu. Kalau harim itu istri tidak boleh. Kata haroma yahrumu hurmatan itu sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bikin surat, pertama-tama dengan hurmatun bahasa Arabnya, kitanya hormat. Jadi haram itu adalah hormat. Lalu apa hubungannya? Artinya harus kita yakini bahwa ketika Allah melarang sesuatu menggunakan kata haram, itu punya makna psikologis yang sangat mendalam sekali. Karena kata melarang itu bahasa Arabnya banyak. Mana'a melarang, hadhara melarang, hajaza melarang, haroma melarang. Padahal haroma artinya terhormat. Al-Ashhurul Hurum, bulan terhormat. Syahrul Haram, bulan terhormat. Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Nah, kenapa tidak melarang mana'a tapi haroma? Karena ketika Allah melarang kita, maknanya Allah tidak membatasi kebebasan kita. Maknanya Allah tidak marang semata-mata membelenggu diri kita supaya tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan. Nah, Allah mengharamkan itu memang melarang, tapi yang menjadi dasar pemikirannya bukan membatasi, tapi dalam rangka menghormati kita. Bayangkan, Imam Masjid Al-Hidayah datang ke Cadang Pinggan. Saya sudah 2 kali di sini ya. Kira-kira saya hormati nggak nih? Dihormati nggak? Datang ke pondok Cadang Pinggan, lalu dia pengen pipis, masuk di WC-nya santri, saya larang dong, betul nggak? Kenapa saya larang?
karena saya ingin menghormatinya. Pak Kiai, jangan di situ, di sini aja. Kalau dia paham, ya Allah, sebesar itukah Buya Syakur menghormati saya, betul nggak? Betul nggak? Duduk di lantai, saya larang juga di sini di kursi duduknya. Kalau nggak paham kok, oh itu rebel banget sih, ya, berarti nggak paham, udah mati. Jadi orang yang menerima hukum haram dari Tuhan ketika berkeluh kesah, itu berarti orang tidak paham dihormati Allah. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri sengaja membuat makhluk yang disebut manusia ini memang sejak awal diposisikan sebagai makhluk Allah yang paling mulia, dan semua makhluk yang lain disuruh bersujud semuanya, betul nggak? Yang disuruh bersujud siapa? Tahu nggak? Para malaikat. Jadi mulia mana kamu dengan malaikat? Yang bersujud siapa? Kepada siapa? Adam. Disuruh siapa? Yang mulia mana? Jadi kalau di sini ada orang merasa bangga ketemu malaikat, itu orang nggak sadar. Ada jenderal seneng ketemu kopral. Paham nggak? Apalagi punya jin gorong-gorong, ngerasanya paling sakti sendiri, goblok tuh.